Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenapa WiFi kita bisa lemot ya, teman-teman. Ya, di antara teman-teman pasti pernah merasakan ya, padahal sinyalnya full, bisa dikatakan 100%. Akan tetapi internetnya terasa sangat lemot sekali ya. Ya, maka dari itu teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak ada informasi yang terlewat ya. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini saya kurang tahu ini nanti sedikit lebih panjang atau enggak ya. Nanti jika dirasa terlalu panjang, saya akan bagi video ini menjadi 2 part ya teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Ada beberapa faktor yang perlu teman-teman ketahui. Apa saja yang mempengaruhi WiFi kita bisa jadi lemot ya teman-teman. Yang pertama, terlalu banyak perangkat yang dipasang dalam satu ruangan atau satu cakupan perangkat sinyal WiFi teman-teman. Jadi jika teman-teman memasang perangkat WiFi seperti ini, itu satu ruangan cukup satu saja ya. Jangan bersebelahan. Kalau misalkan di sini teman-teman pasang, kemudian di sebelahnya sini ada lagi, teman-teman pasang WiFi lagi, ya, itu nantinya akan terjadi interferensi. Interferensi itu nanti bisa dirasakan. Ya, salah satunya internetnya lemot, terus juga WiFi teman-teman itu putus nyambung, seperti itu teman-teman. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi WiFi kita lemot itu perangkat WiFi sudah melebihi kapasitas maksimal penampungan klien. Jika kliennya terlalu banyak, ya nanti dia akan berpengaruh ke koneksinya teman-teman. Kemudian yang ketiga, perangkat WiFi teman-teman itu mengalami hang ya. Jadi WiFi ini juga bisa, perangkat seperti ini juga bisa hang ya teman-teman. Enggak hanya komputer atau handphone saja yang bisa hang, tapi perangkat WiFi seperti ini juga bisa mengalami hang teman-teman. Kemudian ada faktor usia, yang keempat ini faktor usia ya. Kalau faktor usia itu gimana ya? Mungkin ada faktor keberuntungan juga ya teman-teman. Ada yang 2 tahun harus diganti perangkatnya, ada yang 5 tahun, ada yang harus diganti. Ya faktor keberuntungan ya teman-teman ya. Kalau untuk usia ini. Tapi untuk normalnya itu biasanya perangkat itu usianya sekitar 5 tahun teman-teman. 5 tahun ya, normalnya itu biasanya kalau sudah umur 5 tahun lebih itu nanti dia ada penurunan kekuatan sinyalnya atau transmisi datanya itu berkurang. Kemudian faktor yang kelima itu modem atau sumber internet teman-teman mengalami masalah, mengalami trouble. Seperti itu. Kemudian kemudian bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Yang pertama ya itu tadi ya teman-teman, sudah seperti yang saya jelaskan di awal tadi teman-teman, satu ruangan cukup satu perangkat WiFi ya. Jika teman-teman mau tambah WiFi lagi, minimal sudah beda ruangan, jangan satu ruangan ya teman-teman. Kemudian perangkat WiFi sudah melebihi daya tampung maksimal klien ya teman-teman. Jadi WiFi seperti ini dia punya daya tampung maksimal teman-teman. Jika teman-teman membeli WiFi baru, di dosbooknya itu pasti ada ya tertera atau tertulis itu daya tampung kliennya itu bisa 200
300 ya, macam-macam ya. Tapi pada kenyataannya perangkat WiFi itu hanya mampu menampung kurang lebih 10 sampai 20 klien saja ya teman-teman. Untuk WiFi yang 2,4 GHz itu biasanya daya tampungnya 10 sampai 15 klien ya. Jika teman-teman membeli perangkat WiFi yang harganya 100.000 sampai 300.000 itu biasanya daya tampung kliennya nggak begitu banyak ya. Dia kisaran ya 10 sampai 20 klien saja. 20 klien itu pun jarang ya teman-teman. Ya mungkin 10 sampai 15 klien ya teman-teman. Kalau dia sudah melebihi daya tampung, nanti yang dirasakan ya WiFi-nya akan lemot ya teman-teman. Karena si chipnya ini, si prosesornya dia bekerja lebih keras. Kemudian solusinya bagaimana? Ya, teman-teman bisa cek di kliennya ya teman-teman. Bisa masuk ke konfigurasi dari access point teman-teman. Nanti saya tampilkan videonya di sini ya. Oke, teman-teman, kita akan praktek bagaimana cara mengecek siapa saja yang connect ke WiFi kita ya, teman-teman. Oke, di sini sudah masuk ya ke halaman konfigurasi dari TP-Link TLWR 840M. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke menu DHCP, kemudian DHCP client, ya. Oke, di sini akan terlihat siapa saja yang terhubung ke WiFi kita ya, teman-teman. Oke, di sini tampil ya teman-teman desktop. Nah, ini PC yang saya gunakan. Coba kita tambah klien lagi ya. Ya, ini di sini kelihatan ya. Foto. Oke, di sini sudah terdapat 3 klien ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat berapa klien yang connect ke sini ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman masuk ke menu DHCP, kemudian DHCP client list. Apakah bisa diblokir ya jika penggunanya dirasa terlalu banyak? Apakah bisa diblokir ya ini? Tentu saja bisa teman-teman. Tapi saya kurang merekomendasikan ya untuk pemblokiran perangkat ini. Karena saya rasa untuk sekarang kurang efektif ya, karena handphone pada zaman sekarang, keluaran yang terbaru itu dia punya fitur MAC address acak teman-teman. Jadi ini misal teman-teman lihat di sini ada Moto G45, itu dia MAC address-nya gonta-ganti teman-teman. Sementara kalau kita melakukan pemblokiran, yang diblokir, yang dicatat itu adalah MAC address-nya. Ya. MAC address-nya yang diblokir, teman-teman. Jadi kalau nanti connect lagi, handphonenya connect dan MAC address-nya ganti lagi, ya dia tetap bisa masuk ya, teman-teman. Jadi solusinya yang paling aman ya, teman-teman bisa mengganti password saja ya. Kemudian jika teman-teman membutuhkan perangkat WiFi dengan kapasitas klien yang lebih banyak ya, teman-teman bisa membeli perangkat WiFi yang harganya agak sedikit lebih mahal ya. Mungkin teman-teman bisa beli harga mulai dari 400.000 ke atas ya. Ya ini di kantor saya itu ada, saya pakai perangkat access point itu dari merek
Ruiji ya teman-teman, ya harganya memang cukup mahal. Itu harganya di kisaran 1,5 juta ya. 1,5 juta itu daya tampungnya bisa sampai 50 klien teman-teman. Ya, tapi ya memang agak mahal. Ada yang di bawahnya itu harga kisaran 1 juta. Itu ada. Ya macam-macam teman-teman. Untuk access point yang saya pakai di sekolah itu tipenya Ruiji RAP 2200E ya. Itu harganya 1,5. Ada yang tipe di bawahnya yang 2000 Ruiji RAP 2200 F kalau nggak salah ya teman-teman. Itu harganya di bawahnya itu ya. Itu access point saya pasang di kelas ya, karena memang kebutuhannya itu untuk ujian semester teman-teman. Ujian semester saya pakai access point itu, jadi memang butuh yang kliennya banyak. Mungkin nanti akan saya tampilkan access point WiFi rekomendasi saya ya, nanti di gambar, atau teman-teman bisa cek di link deskripsi ya, nanti bisa dicek. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Perangkat WiFi juga bisa mengalami hang ya teman-teman. Untuk orang awam itu mungkin agak sedikit kesulitan ya membedakan WiFi itu hang atau enggak ya. Oke, teman-teman di sini bisa lihat di sini ada WiFi Totolink ya. Ini dia LED-nya berkedip ya teman-teman. Jika teman-teman lihat di sini, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ini WiFi-nya, nah itu ada LED-nya berkedip. Kalau dia berkedip seperti itu berarti tandanya dia normal ya teman-teman. Itu berarti dia normal tandanya ya. Untuk beberapa tipe WiFi itu dia ada lampu indikatornya seperti ini ya. Kalau dia kedip-kedip itu normal. Kalau dia lampunya nggak berkedip, itu malah biasanya dia hang teman-teman. Kalau untuk yang saya pakai ini mereknya dari Totolink N300RT ya. Dia kalau ngehang malah indikatornya nyala semua dia. Nyala semua, itu berarti dia ngehang. Biasanya kalau ngehang tinggal di restart saja. Kemudian untuk yang brand yang lain, ini di sini akan saya ambilkan ya, ada TP-Link. Oke teman-teman, di sini sekarang sudah ada WiFi, router WiFi TP-Link TLWR 840N ya. Untuk indikatornya di TP-Link ini dia sayangnya dia stuck seperti ini teman-teman. Jadi memang agak kesulitan ya kalau untuk mengetahui mengindikasi WiFi ini hang atau enggak atau tidak. Kalau untuk TP-Link tenda itu ada beberapa tipe WiFi-nya itu dia indikatornya itu berkedip ya teman-teman. Itu sangat-sangat memudahkan sekali ya kalau indikatornya berkedip tadi seperti Totolink tadi ya. Itu kita jadi mudah memonitoringnya WiFi ini normal atau tidak ya. Kalau seperti ini memang agak sulit ya. Untuk tenda yang versi baru-baru itu juga lampunya malah cenderung seperti ini, stuck dia, tidak berkedip. Kemudian bagaimana cara mensiasatinya? Teman-teman bisa coba pertama di restart dulu ya, dicabut saja kabel powernya, kemudian dicolokkan lagi teman-teman. Jika masih tidak bisa, teman-teman bisa cek, coba masuk ke halaman konfigurasi dari router access point ini teman-teman. Biasanya kalau access point-nya ngehang, itu kita nggak bisa masuk ke halaman
konfigurasi dari router access point itu sendiri. Jika masih tidak bisa juga, ya teman-teman bisa coba di restart ya. Di restart, kemudian di reset konfigurasi. Bagaimana cara konfigurasi awalnya, cara meresetnya, teman-teman bisa lihat nanti akan saya taruh linknya di pojok kanan atas sini ya. Kalau sudah direset masih tidak bisa juga, ya berarti router teman-teman sudah aus ya, sudah mengalami kerusakan ya. Apakah router WiFi yang rusak itu bisa diservis atau di maintenance, atau mungkin ada tukang servisnya? Ya itu saya kurang tahu teman-teman. Karena biasanya kalau di pengalaman di kantor saya ya, kalau rusak beli lagi ya, nggak pernah diservis. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah tahu, ada yang tahu tempat servis, ada yang bisa servis WiFi yang rusak, ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kemudian yang terakhir ya itu modem teman-teman mengalami masalah ya. Modem atau sumber internet teman-teman mengalami masalah, entah itu ada maintenance dari ISP teman-teman, langganan internet teman-teman, atau mungkin kabel fiber optiknya putus ya. Ya mungkin teman-teman bisa mensiasati dengan cara merestart dari modem teman-teman ya. Tapi jangan direset ya teman-teman. Kalau direset itu nanti takutnya malah menyalahi aturan dari mereka nanti ya. Jika masih tidak bisa ya teman-teman bisa panggil atau kontak customer service langganan internet teman-teman ya. Ya, tinggal lapor aja kalau mengalami gangguan internet. Jadi teman-teman tidak perlu sampai mereset ulang pabrik HP teman-teman ya untuk mengatasi WiFi lemot. Ya kemarin saya pernah nonton ya, ada beberapa konten itu cara mengatasi WiFi lemot itu sampai harus mereset ulang pabrikan HP itu ya. Ya itu nggak perlu ya teman-teman. Ya misal di rumah direset pabrikan terus kita pergi keluar nongkrong nanti WiFi-nya lemot lagi. Masa ya harus direset pabrikan lagi kan ya? Enggak seperti itu kan teman-teman. Kalau untuk masalah HP yang lemot itu sangat jarang sekali ya. Mungkin teman-teman bisa cross check ke klien yang lain jika sama-sama menggunakan handphone ya bisa tanya HP kamu lemot enggak internetnya? HP kamu lemot enggak? Oh ternyata kok yang lemot cuma HP kita saja, yaitu teman-teman bisa di restart aja ya, di restart handphonenya atau masuk ke mode pesawatnya diaktifkan kemudian dinonaktifkan lagi, seperti itu. Kalau masih lemot juga mungkin daya tampung dari WiFi ini sudah maksimal teman-teman. Gitu. Jadi klien yang masuk itu dibatasi. Jadi jangan sampai ya nggak perlu sampai restart ulang pabrikan lah. Ya demikian tutorial atau tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.